فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adabiz Zafaf karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini sengaja dituliskan oleh beliau rahimahullah sebagai nasihat dan juga pendahuluan bagi setiap siapa saja yang memulai atau akan memulai kehidupan pernikahan sebagai pasangan suami istri. Sehingga beliau telah menyebutkan beberapa adab yang kita ambil. Naam. Dan insyaallah kita akan masuk pada adab yang ke-7. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-wudu' bainal jima'ain, berwudu antara dua jima, yaitu melakukan wudu apabila seseorang ingin mengulangi hubungan badan setelah melakukan hubungan badan. Dan ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang dianjurkan secara syariat. Wa idza ataha fil mahallil masyru', dan apabila dia mendatangi istrinya di tempat yang disyariatkan. Nah, di tempat yang disyariatkan, karena sebelumnya beliau telah membahas haramnya mendatangi istri di duburnya. Dan itu adalah di antara sebab laknat. Bagaimanapun ambis dan keinginan seorang pria, maka tidak halal bagi seorang wanita membiarkannya atau membiarkan suaminya menggaulinya di duburnya. Adapun menggaulinya dari dubur pada tempatnya yang disyariatkan, maka tidak masalah. Kata beliau, wa idza ataha, maka apabila suaminya mendatanginya fil mahallil masyru', di tempat yang disyariatkan, yaitu pada farj, thumma arada ay ya'uda ilaiha, kemudian suaminya ingin kembali melakukannya lagi, tawadda'a,
maka berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id. Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda. Apabila salah satu di antara kalian mendatangi istrinya lalu dia ingin mengulanginya, nah, dia masih menginginkan dan dia masih memiliki hasrat dan kekuatan untuk melakukannya kembali, falyatawadda bainahuma wudu'a, maka hendaklah dia berwudu antara dua hubungan tersebut suatu wudu. Wa fi riwayatin wudu'ahu lis-shalah, yaitu sebagaimana wudunya untuk salat. Dan tentunya barakallahu fikum setelah dia membersihkan kemaluannya. Fa innahu ansyata lil audi, karena sesungguhnya dengan berwudu akan membuat lebih semangat, yaitu lebih kuat dalam melakukan hubungan itu kembali. Dalam hadis ini barakallahu fikum, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya afdal dan dianjurkan bagi seseorang yang ingin menggauli istrinya kembali dalam satu majelis, artinya dalam satu kesempatan, untuk berwudu. Dan ini lebih afdal dibandingkan dia langsung mengulanginya. Walaupun tanpa berwudu itu sah-sah saja. Akan tapi barakallahu fikum, jumhurul ulama mengatakan ini adalah gambaran tentang hal itu dianjurkan. Walaupun sebagian ulama berpendapat bahwasanya itu wajib, seperti Al-Zahiri. Karena Nabi SAW mengatakan falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Lalu mereka kembali kepada kaidah usul al-aslu fi al-amr al-wujub. Hukum asal perintah itu adalah kewajiban. Sehingga mereka mengatakan kalau dia mau ulangi lagi harus berwudu. Namun barakallahu fikum, yang rajih hal ini mustahab, yaitu dianjurkan. Afdal kalau dia berwudu kembali. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di akhir hadis, fa innahu ansyata fil audi, karena itu lebih semangat, lebih kuat baginya untuk mengulanginya. Artinya ini hanya sekedar irsyad, hanya sekedar bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan yang menerima bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam akan mendapatkan faedah berupa nasyat, semangat. Dia akan lebih bersinergi dalam menggauli istrinya pada kali berikutnya. Nah, demikian barakallahu fikum, dikatakan ansyat, lebih bersinergi, dikarenakan di antara faedah daripada air adalah mendinginkan sesuatu yang tadinya sudah digunakan. Nah, sehingga bisa menyegarkan kembali. Sebagaimana hal itu kita bisa dapatkan dan buktikan begitu kita gerah, kita merasa panas, letih, begitu kita ingin menyegarkan diri maka kita mandi. Oleh karena itu Nabi mengatakan fa innahu ansyata fil audi, maka membasahi berwudu. Nah, sebagaimana wudu untuk salat ini bisa menyegarkan kembali bagi sang pria agar bisa menggauli istrinya dengan baik. Nah, lalu apakah berwudu itu dilakukan oleh suami dan istri? Para ulama menyebutkan bahwa yang disyariatkan untuk berwudu dalam hadits ini adalah sang pria. Dan sang istri tidak masalah untuk ingatkan, supaya keduanya bisa menikmati dengan baik. Taib. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah satu dari kamu mendatangi istrinya. Thumma arada ayyauda, kemudian dia, yaitu sang pria, ingin melakukannya kembali. Falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Wudu'ahu lis-shalah, sebagaimana wudunya untuk salat. Fa innahu ansyata fil audi, karena sesungguhnya itu lebih bersinergi, lebih berenergi baginya untuk mengulanginya. Nah, kemudian kata penulis al-ghuslu afdal, tapi mandi itu lebih afdal. Apabila berwudu bisa menambah semangat dan juga membuat dirinya lebih segar, maka mandi tentu lebih daripada itu. Kata penulis, lakinnal ghuslu afdal minal wudu'i, akan tetapi mandi itu lebih afdal dibandingkan berwudu.
Li hadits Abi Rafi' radhiyallahu an, berdasarkan haditsnya Abi Rafi'. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengelilingi istri-istrinya di suatu malam, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam menggauli semua istri-istrinya dalam satu malam. Sebagaimana juga dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu ala nisaihi fi guslin wahidin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli istri-istrinya dalam satu malam, hanya dengan satu kali mandi. Nah, di sini Abu Rafi mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yaumin ala nisaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengelilingi istri-istrinya di suatu hari. Yaktasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Nabi mandi di sisi yang ini dan mandi di sisi yang itu. Yaitu setiap kali Nabi akan menggauli istrinya, setelah gaulan yang pertama maka beliau akan mandi. Qala faqultu lahu ya Rasulullah ala taj'alhu ghuslan wahidan. Maka aku pun bertanya, yaitu Abu Rafi', wahai Rasulullah, tidakkah engkau jadikan satu kali mandi saja? Yaitu datangi ini, lalu datangi itu, lalu datangi ini, lalu datangi itu, sampai 9 istrinya atau lebih atau kurang. Lalu dijadikan mandinya hanya pada akhir saja, sebagai penutup atau pengangkat hadath akbarnya. Faqala, maka Nabi menjawab, hadza azka wa atyabu wa athhar. Ini lebih azka, lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih. Nah, hadza azka wa atyabu wa athhar. Ini lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum, ini afdal. Toh kalau kiranya dia hanya cukupkan dengan berwudu, maka itu juga bagus dan mandi lebih afdal. Tapi kalau kiranya dia juga tidak berwudu, dia tidak mandi, tidak berwudu, maka juga tidak masalah berdasarkan hadits Anas yang kita sebutkan tadi, muttafaqun alaih. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisaihi fi lailatin bi ghuslin wahidin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli istri-istrinya dalam satu malam, hanya dengan satu kali mandi. Nah, maka berdasarkan apa yang telah berlalu, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan yang boleh dilakukan oleh sepasang suami istri, atau yang dilakukan oleh seorang suami yang ingin kembali mencicipi istrinya, yang kembali ingin menggauli istrinya setelah dia menggaulinya pada kesempatan yang sama. Yang pertama, barakallahu fiikum, dan ini yang afdal, mandi setelah dia gauli istrinya, sebelum dia ulangi kembali. Kalau memang dia masih ingin dan dia rasa masih ingin memuaskan dirinya ataupun istrinya, maka afdal kalau dia pergi mandi. Berdasarkan hadits Abi Rafi', Nabi katakan azka wa atyab wa athhar. Itu lebih suci, lebih bagus dan lebih bersih. Tingkatan yang kedua adalah sebelum dia mengulanginya dia berwudu. Berdasarkan hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam tambahan riwayat, fa innahu ansyata fil aud, karena dengan berwudu itu akan lebih menambah energi, lebih menyegarkan dia untuk mengulangi aktivitasnya yang sebelumnya dia lakukan. Keadaan yang ketiga, dan hal ini boleh saja dilakukan, adalah dia kembali menggauli istrinya tanpa mandi dan tanpa berwudu. Nah, dan ini barakallahu fikum adalah keadaan yang paling rendah. Di atasnya berwudu, dan lebih tinggi lagi adalah dengan mandi. Qala rahimahullah, al-ittisalu az-zawjaini ma'an. Adab yang ke-9, mandinya sepasang suami istri bersama-sama. Yaitu ini adalah diantara hal yang dibolehkan secara syariat. Sepasang suami istri, baik itu pengantin baru ataukah pengantin lama, untuk mandi sama-sama. Dan ini adalah diantara hal yang bisa menambah kuat kecintaan dan menambah kelanggengan, kemesraan dalam kehidupan suami istri itu.
Wa yajuzu lahuma yaktasila ma'an fi makanin wahidin. Boleh bagi keduanya untuk keduanya mandi bersama di tempat yang sama. Walau ra'a minha wa ra'at minhu, sekalipun sang suami melihat istrinya, yaitu melihat auratnya, dan sang istri melihat aurat suaminya, yaitu sekalipun mereka saling memandang aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, sekujur tubuh tidak masalah untuk mereka saling lihat, karena keduanya telah halal dengan kalimat Allah. Nah, adapun hadis yang mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu auratan Nabi," saya tidak pernah melihat auratnya Nabi, maka hadisnya dhaif. Maka hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Dalam sanadnya terdapat Barakah bin Muhammad Al-Halabi, wala barakata fih, dan tidak ada berkah padanya. Fa innahu kadzdzabun wadda'un, dia itu pendusta, suka membuat-buat hadis palsu. Nah, sehingga pada asalnya barakallahu fikum, seorang suami istri boleh saling melihat sebagaimana dia bisa bersenang-senang menikmati bagian inti yang paling sensitif dari seorang wanita, maka boleh baginya untuk melihat anggota tubuhnya yang lain. Karena sebagaimana seorang wanita boleh bersenang-senang dengan bagian inti dari seorang pria, dan barakallahu fikum, bersenang-senang itu bukan hanya dengan disentuh, bahkan dengan dilihat dan seterusnya, maka bagian lainnya pun boleh untuk dia lihat. Nah, sehingga boleh bagi keduanya mandi bersama sekalipun harus saling melihat satu dengan yang lainnya. Dan mungkin saja terjadi apa yang terjadi saat mereka mandi, dan itu semua adalah antara hal yang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu lahuma yaktasila ma'an fi makanin wahidin, dan boleh bagi keduanya untuk mandi bersama-sama di satu tempat yang sama. Walau ra'a minha wa ra'at minhu, sekalipun dia harus bisa melihat apa-apa darinya dan istrinya juga bisa melihat apa-apa darinya. Wa fihi ahadits, dan dalam bab ini terdapat beberapa hadis. Al-awwal, yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Dahulu aku mandi, saya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari satu bejana. Artinya bejana yang mereka gunakan sama. Baini wa bainahu wahidin. Antara saya dan dia cuma satu. Takhtalifu aidina fiha. Tangan kami silih berganti dalam bejana tersebut. Yaitu mereka memasukkan tangan dalam bejana tersebut untuk mengambil air. Fayubadiruni, bahkan beliau selalu mendahului saya, yaitu selalu segera mengambil sebelum Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah diantara upaya untuk bersenang-senang dengan istri beliau alaihi salatu wassalam. Dia tidak membiarkan Aisyah mengambilnya, tapi Nabi yang duluan. Hatta aqul da'li, sampai-sampai aku katakan biarkan saya, itu biarkan saya ambil juga. Biarkan saya ambil timba untuk menyiram tubuh saya atau semisalnya. Qalat, maka kata Aisyah, wahuma junubani, dan keduanya saat itu dalam keadaan junub. Nah, dan mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa taala anha dari bejana yang sama adalah gambaran bahwasanya keduanya pasti saling melihat. Sehingga ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh bagi sepasang suami istri untuk melihat aurat keduanya, saling melihat. Nah, mereka boleh saling melihat, sebagaimana boleh saling bersentuhan dan menyentuh aurat dari keduanya. Ats-tsani, yang kedua, an Muawiyah bin Haidah, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadar. Wahai Rasulullah, aurat kami, apa yang boleh kami datangi darinya dan apa yang tidak boleh. Qala ihfaz auratak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jagalah auratmu, yaitu tutupi, lindungi. Jangan engkau biarkan orang lain menyentuhnya, melihatnya. Illa min zaujik, kecuali dari istrimu. Au ma malakat yaminuka, atau dari budak perempuan yang kau miliki. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
apa yang disebutkan sebelumnya, selain itu berlaku untuk istri, juga berlaku bagi budak wanita yang dimiliki oleh seorang pria. Yang mana budak wanita walaupun itu bukan istrinya, maka selama itu adalah milik sang pria, halal bagi sang pria menggaulinya sebagaimana dia halal menggauli istrinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Di antara penghuni surga Allah sebutkan sifat-sifatnya adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali dari istri-istri mereka ataukah budak-budak wanita yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah tercelah apabila menggauli budak-budak wanita yang mereka miliki. Faman ibtagha wara'a dzalik, maka siapa yang mencari selain hal itu, dia mencari selain yang dihalalkan dari istri dan juga budak wanita, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Itu mereka lah orang-orang yang berdosa, yang berhak dan pantas untuk mendapatkan siksaan dan juga ganjaran. Allahumma musta'an. Ihfaz auratak, jagalah auratmu. Illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk, kecuali dari istrimu atau apa yang kau miliki dari kalangan budak. Qala qultu ya Rasulullah, kata Muawiyah, wahai Rasulullah, idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'din, bagaimana kiranya kalau di sana ada sebagian orang berkumpul dengan orang yang lain, artinya mereka mandi bareng-bareng di satu tempat, laki-laki sama laki-laki. Qala in istata'ta, atau wanita dengan wanita mandi di permandian di ruangan. Kata Nabi, in istata'ta alla yarainaha ahadun fala yarainaha. Apabila kamu mampu agar tidak seorang pun melihatnya, maka jangan ada yang melihat auratmu itu. Nah, apabila mampu untuk tidak dilihat oleh seseorang, maka lakukan. Dan ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya boleh untuk para pria mandi sama-sama di permandian dan semisalnya. Dan dahulu Bani Israel mandi sama-sama. Adapun Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dahulu beliau menghindar untuk mandi bersama-sama dengan Bani Israel. Sehingga barakallahu fikum muncullah suatu tindakan dari Bani Israel, yaitu mereka berburuk sangka kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan mengatakan, Nabi Musa tidak mau mandi sama kita kecuali dikarenakan pada kemaluannya ada cacat. Maka Allah Azza wa Jalla ingin menyingkirkan opini dari Bani Israel tersebut, persangkaan buruk terhadap Nabi Allah Azza wa Jalla. Maka begitu Nabi Musa alaihi salatu wasallam mandi sendirian, Allah Azza wa Jalla pun menjadikan batu yang tadinya bajunya Nabi Musa diletakkan di atasnya berlari. Seketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam melihat batu itu bergeser dan berpindah dari tempatnya, Nabi Musa lari dan mengambil tongkatnya. Beliau mandi telanjang. Lalu barakallahu fikum, Nabi Musa mengejar batu itu dan mengatakan, "Thawbi hajar, wahai batu, bajuku batu. Wahai batu, bajuku." Sambil Nabi Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa inni la ara waqa'al asa fi hajar." Dan sungguh saya masih melihat dampak bekas pukulan tongkat itu di batu yang dimaksud. Syahid di sini barakallahu fikum, Bani Israel mandi bersama-sama. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabi katakan, "In istata'ta alla yarinaha ahadun fala yarinaha." Apabila kamu mampu untuk auratmu tidak dilihat oleh orang lain, maka jangan mereka lihat. Dalam keadaan mungkin mandi sama-sama di sungai atau mandi di danau, barakallahu fikum, mungkin tidak ada yang punya pakaian ganti, dia mau mandi dengan telanjang, silahkan dia mandi dengan telanjang, tapi jangan sampai dilihat oleh yang lain. Itu tempat yang terbuka. Nah, begitu dia masuk dalam air tidak akan kelihatan. Tapi jangan sampai ada yang melihatnya. Kalau memungkinkan untuk tidak dilihat. Tapi barakallahu fikum, alhamdulillah pakaian banyak dan silakan masuk dengan pakaian itu.
dan persiapkan pakaian ganti sebelum pergi. Allah musta'an. Qala qultu ya Rasulullah, Muawiyah kembali bertanya, wahai Rasulullah, idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau kiranya seseorang itu mandi dan dia sendiri? Artinya dia mandi di sungai, tidak ada orang. Bagaimana kalau dia lepas semua pakaiannya, telanjang, bugil? Qala Allahu ahaqqu ayyastahi minhu minan nasi. Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya dibandingkan malu kepada orang-orang. Maknanya barakallahu fikum, afdal bagi seseorang untuk tetap menggunakan pakaiannya walaupun dia sendiri di tempat mandinya. Nah, dia mandi di sungai, dia sendiri, tidak ada orang lain. Afdal, ahsan baginya kalau kiranya dia mandi dengan menggunakan penutup auratnya, pakai celananya. Karena Nabi mengatakan Allahu ahaqqu ayyustahi minhu minan nas. Allah itu lebih pantas untuk kita malu darinya dibandingkan malu kepada orang-orang. Itu sebagaimana engkau malu kelihatan auratmu di hadapan orang, maka hendaknya juga kamu malu kepada Allah, karena Allah itu senantiasa melihat manusia. Baik dia dalam keadaan ramai bersama dengan orang lain, ataukah dia dalam keadaan sunyi sendiri, tak ada orang bersamanya. Namun barakallahu fikum, sekali lagi kita katakan ini yang afdal. Toh kalau kiranya dia mandi telanjang maka tidak masalah, kalau memang di sana tidak ada orang. Iya, berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi tentang Nabi Musa al-Asy'ari, tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia mandi sendirian dengan telanjang bulat-bulat, bajunya diletakkan di bajunya diletakkan di batu hingga batu itu lari. Sekiranya itu adalah perkara yang tidak boleh, maka niscaya Nabi Musa tidak akan lakukan itu. Maka niscaya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak akan melakukan hal tersebut. Taib. Adapun yang afdal maka tentu menutup aurat, karena memungkinkan di tengah-tengah dia sedang asik mandi, tiba-tiba lewat orang, dan lihat dari atas, apa itu? Namun barakallahu fikum, kalau memang dia bisa memastikan, maka tidak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa dan juga dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, beliau mandi telanjang bulat-bulat hingga bahkan di tengah-tengah Nabi Ayub mandi datanglah seekor belalang emas loncat di hadapannya. Seketika Nabi Ayub alaihi salatu wassalam mengambil pakaiannya lalu menangkap belalang emas itu dengan pakaiannya. Allah menegurnya, alam ugnika bima tara, bukankah saya telah memberikan bagimu kecukupan kekayaan wahai Ayub dengan apa yang kamu saksikan sendiri? Maka Nabi Ayub menjawab, bala, tentu. Walakin la ginali an barakati, tapi saya tidak pernah merasa cukup dari keberkahan-keberkahanmu ya Allah. Syahid dalam hadis, Nabi Ayub alaihi salatu wasallam juga mandi dalam keadaan telanjang bulat-bulat. Syahid barakallahu fikum, bolehnya bagi seorang yang di tempat sunyi tak ada seorang pun untuk mandi dengan telanjang. Dan sekali lagi itu hanya sekadar boleh. Adapun afdal maka seperti yang kita sebutkan tadi. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, dia bertutup lebih bagus dan lebih afdal, karena tidak menutup kemungkinan ada yang lewat, tidak menutup kemungkinan barakallahu fikum begitu dia akan naik, maka di situ ada juga orang yang mengintai dan mengawasi atau semisalnya. Sehingga menggunakan pakaian dan menutup auratnya tentu lebih afdal. Taib. Ini hadits kedua Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Taib. Kita mengambil 3 adab dari adab pernikahan. Yang pertama, al-wudu baina jima'ain, berwudu antara 2 hubungan jima'. Yang kedua, al-ghuslu afdal, mandi lebih afdal. Dan yang ketiga, bolehnya suami istri mandi sama-sama. Bolehnya suami istri untuk mandi bareng di tempat yang sama. Nah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil adab-adab yang berikutnya. Naktafi subhanakallah.